pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Seorang pendulang emas tewas terseret arus sungai di Mimika. Tarif tes cepat COVID-19 mahal, puluhan mahasiswa demo. Siswanya tak punya ponsel pintar dan laptop, guru di Merauke keliling kampung bagikan bahan ajar. Seorang pendulang emas di Mil 38 Mimika ditemukan tewas. Pendulang emas ini diduga terseret arus sungai kabur. Jenazah Donatus ditemukan warga setempat dan langsung dievakuasi oleh tim SAR Mimika ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Menurut Kepala Kantor SAR Mimika, Monce Bruri, korban bersama rekannya menyeberang ke lokasi pendulangan, namun karena arus sungai kencang, korban terseret arus sejauh 1 km. Salah satu orang pendulang atas nama Donatus yang dinyatakan terseret arus sungai di Mil 38. Info kejadian pada jam 7.00, korban hendak menyeberang di area sungai Mil 38, kemudian terseret arus. Keluarga melaksanakan upaya pencarian dan pada jam 1 siang korban berhasil ditemukan, sehingga saat dikonfirmasi ke Basarnas Timika mohon bantuan untuk pelaksanaan evakuasi dari Mil 38 ke rumah keluarga korban. Dari informasi tersebut kami langsung ambil tindakan, tim diberangkatkan berjumlah 4 orang menuju ke lokasi, berkoordinasi dengan Polsek Kuala Kencana untuk menuju ke lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi, ditemukan dalam keadaan meninggal dan dievakuasi ke rumah duka di Jalan Ahmad Yani. Monce juga menghimbau pendulang emas waspada arus sungai yang deras karena curah hujan yang tinggi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. COVID-19 Manokwari yang dimana anggap tidak sesuai dan tidak maksimal. Dimana Tarif tes cepat COVID-19 yang mahal, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Manokwari, Papua Barat, demo di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. dijual di rumah sakit swasta, diangkutin dengan harga 450 pinjamkan 500.000. Mahasiswa meminta kejaksaan mengusut mahalnya tarif tes COVID-19 di sejumlah rumah sakit dan klinik swasta di Manokwari yang masih memasang tarif tinggi. Demonstran menyebut warga harus membayar Rp500.000 sekali tes cepat COVID-19 di rumah sakit swasta. Padahal Menkes sudah membuat aturan batas maksimal tarif tes cepat hanya Rp150.000. Artinya dari situasi ini kami menilai banyak masyarakat juga yang ingin bepergian, tapi keterbatasan anggaran, uang dan lain sebagainya, ekonomi yang lemah dan juga kondisi seperti ini mereka tidak bisa berpergian. Saya sebut ini dalam beberapa tulisan kami bilang kalau situasi seperti ini maka hanya orang kaya yang bisa berangkat, sedangkan orang miskin di rumah saja. Itu substansinya bisa dapat begitu dan bisa rasional. Kenapa? Karena hanya orang yang punya uang yang bisa berangkat, tapi yang miskin yang mungkin mau melihat keluarganya dan lain sebagainya mereka tidak bisa berangkat karena tidak ada anggaran. Nah, itu. Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Leonard Simanjuntak, mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan mendatangi seluruh rumah sakit dan klinik swasta. Beberapa terkait tentang pengendalian COVID-19. Yang pertama, 2 rekomendasi pendapat hukum kita sudah berhasil diterima oleh Pak Gubernur karena menyangkut ada kepentingan masyarakat dengan surat edaran yang kedua, kita anggap merugikan masyarakat Papua Barat. Dua-dua itu sudah diterima oleh Gubernur dan sudah diperbaiki surat edaran tersebut.
Kemudian kita mendorong seluruh gugus tugas, karena ada gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten, untuk koordinasi dengan kita dan transparan dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran gugus tugas yang diberikan oleh pemerintah. Kita harapkan itu mereka terbuka agar anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat. Selain meminta kejaksaan memeriksa klinik dan rumah sakit swasta, mahasiswa juga meminta kejaksaan memantau penggunaan dana COVID-19 yang sangat rentan di korupsi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Empat tahanan yang kabur dari ruang tahanan Polsek AB Pura terus diburu Kepolisian Resor Jayapura Kota. Polisi akan mengeluarkan daftar pencarian orang untuk memudahkan warga mengenali wajah tahanan tersebut. Empat tahanan yang terpapar COVID-19 itu sangat rentan menyebarkan COVID-19 pada setiap orang yang ditemui. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan pihaknya terus berupaya memburu empat tahanan, salah satunya dengan melakukan pendekatan pada keluarga tahanan. Dalam 1 minggu pertama sudah dapat 2 orang, ya. Dan terima kasih ucapannya kepada keluarga karena ada kerjasama yang baik, kooperatif, walaupun itu dengan langkah-langkah upaya dulu dari pihak kepolisian, sehingga ada pengertian yang baik dan menyerahkan dari pihak keluarga. Sementara yang 4 kita masih lakukan penyelidikan terus dan pengejaran, dan pada kesempatan ini keluarga-keluarga yang sudah kami hubungi, saya selaku Kapolresta mohon bantuannya untuk secara kooperatif menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian, ya, supaya kita bisa memperlakukan mereka dengan baik dan mereka juga mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, ya, melawan hukum. Dan yang lebih penting lagi, kondisi kesehatan mereka yang status terakhir itu terpapar COVID. Ini yang harus menjadi kewaspadaan dan keluarga harus banyak mengerti. Artinya selain keluarga, pendetolan kerabat dan teman-teman, bantulah pihak kepolisian untuk bisa mencari dan menyerahkan mereka. 6 Juli lalu sebanyak 6 tahanan yang terpapar COVID-19 kabur dari ruang tahanan Polsek AB Pura dengan menjebol pintu belakang ruang tahanan. Sepekan kemudian 2 tahanan menyerahkan diri. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang polisi di Polres Sorong Kota, Papua Barat diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya, korban pelecehan langsung divisum dan melapor secara resmi di Polres Sorong Kota. Menurut kuasa hukum korban, Jaiwo Siri, saat kejadian pelaku dipengaruhi minuman keras, datang ke rumah korban dan langsung membawa korban ke Jalan Belagri. Terhadap kasus ini memang kami sangat sayangkan karena oknum polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dan ini melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur. Dan kami akan tetap mengawal ini di dalam proses hukum sampai di tingkat pengadilan. Ya, kronologi kejadiannya itu anak ini dibawa oleh oknum polisi itu dari rumah. Anak ini polisi telah minum-minum di rumahnya. Setelah bubar, oknum ini kembali untuk menjemput si anak ini dan dibawa ke Gunung Belakang Belagri, yang dimana oknum polisi itu langsung melakukan pencabulan itu. Nah, setelah melakukan pencabulan, tidak selang berapa lama ada motor yang turun untuk melewati tempat itu dan menegur oknum polisi ini. Tapi itu hanya say hello saja, bukan karena ada kejadian itu dia tahu. Tapi setelah dia menegur polisi itu,
si anak langsung datang untuk minta tolong. Setelah dari situ, anak itu dibawa pulang ke rumah. Dan dari rumah, mereka melakukan pelaporan di Polres Sorong Kota. Keluarga korban minta pelaku dihukum berat karena korban hingga kini trauma berat. Polres Sorong Kota sudah menahan pelaku di ruang tahanan Polres Sorong Kota. Kapolres Sorong Kota yang dikonfirmasi hingga berita ini dibuat belum mau memberikan keterangan pada media soal kasus ini. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.